Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Siskawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya Ibu Tri Yuniarti Retno Kristianingsih dan fasilitator saya Bapak Dimas Teguh Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh dan Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Pak Soleh, Bu Laili? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktek coaching di mana nantinya saya akan berperan menjadi pengamat, Bu Laili nanti akan sebagai coach dan Pak Soleh sebagai coaching. Gitu ya. Iya, benar. Praktek coaching ini kita mulai. Ada beberapa hal yang ingin saya amati berdasarkan rubrik yang sudah saya bawa. Saya sudah melihat di sini nanti ada beberapa rubrik yang ditujukan kepada Bu Laili sebagai seorang coach. Ini yang pertama mengenai alur cerita. Apakah nanti pada praktek coaching alur ceritanya sudah muncul semua, sudah nampak dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu juga kompetensi seorang coach yang ingin dicapai. Nah, langsung saja saya ke Bu Laili. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Laili. Yang pertama, Bu Laili sebagai coach ini ingin kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, kalau pada kesempatan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian sebagai pendengar aktif, dan yang terakhir adalah pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Nah, kira-kira yang akan Ibu kembangkan khususnya dari ketiga itu apa Bu kira-kira? Kalau dari ketiga itu yang lebih spesifik ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Laili akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot sebagai seorang coach. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut yang Bu Laili harapkan bagaimana Bu? Ya, melalui pertanyaan yang berbobot itu saya berharap Pak Soleh sebagai coach saya itu bisa menggali ide-idenya, meningkatkan atau menggali potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, begitu Bu. Ya, baik. Karena dirasa sudah cukup, saya sudah menangkap apa yang ingin dilakukan oleh Bu Laili. Selanjutnya saya persilakan Bu Laili dengan Pak Soleh untuk melakukan praktek coaching. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Soleh? Alhamdulillah Bu, lalu disemangat-semangatkan. Semangat-semangatkan. Berarti kalau disemangat-semangatkan itu belum semangat banget ya Pak? Ya, belum. Ya, ini kelihatannya kok wajahnya muram, ini seperti memendam sebuah permasalahan ini Pak. Kemarin Pak Soleh mengatakan, Bu, saya ingin ngobrol dengan Bu Laili. Nah, kira-kira Pak Soleh ini memiliki harapan atau tujuan apa ketika berbincang dengan saya di siang hari ini Pak Soleh? Ya, saya itu ini Bu, ya dikatakan galau ya galau gitu loh Bu, tentang masalah murid-murid di kelas saya, tentang masalah kelas 7 ini Bu, di kelas saya kan mengajar di kelas 7 matematika kelas 7. Jadi ya tentang itu Bu, murid-murid saya ternyata
banyak dari murid saya itu bahkan tidak bisa perkalian, dan perkaliannya itu bukan perkalian yang notabene susah, tapi perkalian yang satu digit di bawah 10 itu banyak dari mereka bisa ya. Nah, itu tadi gambaran secara umum ya. Nah, ini kalau harapan Pak Soleh begitu nanti ngobrol dengan saya itu kira-kira harapannya apa setelah kita berbincang-bincang santai seperti ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan saya jadi lebih bersemangat lagi ya Bu ya. Tadi kan memang ya seperti inilah, kurang bersemangat, jadi lebih bersemangat lagi. Saya bisa kemudian semangat menghadapi anak-anak yang tidak bisa perkalian itu. Saya bisa menemukan solusinya, ini bagaimana solusinya, saya bisa membuat sesuatu untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam perkalian. Oh iya, oke, semoga nanti dengan obrolan kita pagi ini tujuan atau harapan Pak Soleh itu dapat tercapai. Nah, untuk tadi kan Pak Soleh sudah menjelaskan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Pak Soleh ya tentang perkalian ya tadi Pak. Nah, ini sebelum kita lanjut, ini Pak Soleh saya yakin pasti punya impian ya Pak, murid impian. Murid impian Pak Soleh kalau dalam pembelajaran matematika itu seperti apa? Kalau murid saya sebenarnya Bu, kalau semua guru itu kan pengennya murid pinter di mata pelajaran yang diampu ya Bu ya. Iya, betul. Tapi saya juga menyadari Bu bahwa kemudian tidak semua murid itu suka dengan matematika. Saya juga sadar tentang hal itu. Tapi yang penting bagi saya itu murid ya tetap paling tidak itu dasarnya itu tahu, bukan sudah kelas 7 gitu loh. Itu kan perkalian di bawah 10 itu kan dasar sekali. Jadi ya harapan saya paling tidak murid bisa aja perkalian, pembagian, operasi hitung yang biasa. Karena di SMP terutama di belajar matematika di SMP, apapun nanti materinya, apapun nanti kemudian soalnya, kembalinya perkalian dan pembagian gitu. Oh gitu. Iya Pak. Jadi harapan yang sebenarnya luar biasa, karena Pak Soleh itu menginginkan murid yang bisa perkalian, terutama yang di kelas 7 tadi ya Pak, yang perkalian itu. Berikutnya Pak, ini kalau Pak Soleh itu membuat perkiraan kira-kira skala murid Pak Soleh tadi itu tentang pembelajaran perkalian itu berada di skala berapa Pak? 1 atau 10? Jadi kalau dibuat perkiraan lah Pak, itu skalanya berapa posisinya? Kalau kemudian saya membuat skala dari 1 sampai 10 tentang kemampuan berhitung ya, terutama dalam hal ini perkalian Bu, skala anak didik saya sekarang itu di skala 4, bahkan 3 dan 4 gitu. Jadi masih sangat jauh sekali, karena yang saya alami ternyata dari yang saya mampu bahkan perkalian 3 saja tidak bisa Bu ya. Itu juga tidak bisa perkalian 3 kan, apa namanya, pertama kali kan pasti langsung kaget gitu loh, seperti itu. Namanya di 4. Ya begitu. Nah ini kira-kira Pak Soleh, kalau misalkan kondisi seperti itu itu kan saya pasti ada dampaknya gitu, dampak yang jangka panjang lah. Menurut Pak Soleh, kira-kira kalau misalkan kondisi seperti itu kok tidak segera diatasi, itu kira-kira nanti seperti apa dampaknya? Itu juga Bu, jadi ya seperti tadi saya menganggapnya ini perkalian itu sepertinya kan sederhana Bu, nggak bisa perkalian, tapi sebenarnya dampaknya panjang Bu di apa namanya, untuk anak sekolah itu kan dampaknya panjang. Jadi kalau tidak segera saya atasi ya nanti kelas 8 bisa ditanya, guru kelas 7-nya siapa? Kelas 9 ditanya lagi, SMA ditanya lagi, nanti tidak selesai urusannya. Jadi ya mau tidak mau ya saya harus mulai dari saya gitu, walaupun apa namanya saya mulainya dari awal. Iya, ya betul Pak. Jadi dampaknya memang nanti akan merembet kemana-mana dan dampaknya panjang. Oke, nah itu tadi gambaran sampai ke dampak nggih. Nah sekarang kalau Pak Soleh ini memiliki ide seperti apa? Jadi supaya anak-anak itu bisa hitung, bisa perkalian yang lebih bagus dari sekarang. Mungkin Pak Soleh itu punya ide-ide yang sebenarnya itu ingin saya lakukan. Nah idenya itu seperti apa Pak? Ya bukan juga sebenarnya ide yang mau saya lakukan itu kan terkendala dalam artian kalau saya setiap
pertemuan itu melakukan kalian terus berkarya terus, nanti yang lain juga apa namanya mata pelajaran yang lain juga tidak sesuai, tidak terlaksana gitu dia. Saya pernah menggunakan kuis itu untuk apa namanya evaluasi di matematika. Saya terpikir apakah saya menggunakan kuis itu ya di sela-sela pembelajaran, di awal pembelajaran saya nanti mau membuat soal-soal tentang perkalian gitu pakai kuis kan paling butuh waktu 10 menit gitu, makan waktu 10 menit. Dan harapannya kan kalau setiap 10 menit awal pembelajaran ada hitungan terus kemudian anak terbiasa dengan perkalian. Iya, iya berarti ide yang luar biasa ya itu Pak Soleh. Jadi memanfaatkan perkembangan teknologi, tadi pakainya kuisis ya Pak. Nah ini digunakan waktunya juga tidak terlalu lama, 10 menit bisa digunakan. Nah kalau untuk pelaksanaan ide itu ya Pak, ide saya bisa menyebutnya juga dengan strategi, itu memiliki kendala seperti apa Pak kalau misalkan dilaksanakan? Kendalanya lain kendala lagi Bu, kemudian setelah saya pikir-pikir lagi apakah pakai kuisis ya, ternyata kendalanya gini Bu, tidak anak di sekolah saya itu membawa HP, itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, jaringan internet di sekolah saya itu kadang juga tidak stabil Bu, jadi nanti rayangan Pak saya tidak punya kuota, ini gimana caranya macam gitu. Jadi itu juga masuk kendalanya lagi Bu, ada kendalanya lagi. Ya, berarti kendalanya itu tidak semua murid membawa HP, kemudian juga kadang jaringan internet yang tidak bagus gitu nggih Pak. Nah, lalu Pak Soleh ini punya strategi apa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, tetap pada strategi awal Bu menggunakan kuisis, namun saya pernah melihat kemudian di sosial media gitu kok kuisis ternyata bisa nggak pakai HP gitu loh. Jadi kuisis pakainya mode kertas. Saya ingin menerapkan itu Bu. Jadi kan siswa tidak perlu membawa HP ke sekolahan Bu. Jadi cukup gurunya saja. Kalaupun kemudian jaringan internet sekolah tidak stabil kan guru bisa pakai tethering sendiri, kalau guru kan masih bisa gitu. Tapi kalau kemudian siswa kemudian tethering dengan HP-nya kuotanya sendiri-sendiri kan memberatkan siswa-siswa juga gitu. Oh, wah keren nih Pak. Ini ternyata ada kuisis yang tidak perlu menggunakan HP nggih internet. Jadi ini termasuk terobosan baru yang Pak Soleh lakukan. Nah untuk pelaksanaannya ini Pak, kira-kira jangka waktu yang diperlukan itu seberapa lama? Ya, ini kan menurut Pak Soleh. Ya, kemarin kan saya bukan baru lihat itu, oh ternyata bisa ini lah. Ini kan dan tidak 1-2 hari ini saya pelajari dulu Bu kuisis dengan mode kertas itu bagaimana sih caranya. Kemudian kalau sudah ya saya buatkan kemudian apa namanya seperti scan-scanan karena kan pakainya scan. Yeah. Harus dulu, kemudian saya buat scan-scanannya, saya printkan dulu ya, harapannya dalam 3 hari ke depan saya bisa langsung melaksanakan apa yang ingin saya laksanakan ini. Gitu. Oke, nah itu tadi berarti Pak Soleh sangat kreatif menggunakan kuisis yang tidak online. Nah kemudian menurut Pak Soleh ini ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Jadi diukur seperti apa sih tingkat keberhasilannya? Kemudian kan ini Bu, tadi kan saya lebih untuk yang perkalian ya, ini bukan yang materi sebenarnya ya. Saya kan fokusnya ke perkalian dulu. Ya harapannya nanti kapan waktu gitu, misalkan setelah 1 bulan, kemudian saya mengadakan soal-soal perkalian dadakan, atau kemudian di sela-sela pembelajaran saya tanya aja kepada random siswa saya, murid saya, misalkan si A 7 kali 8 berapa? Oh ternyata sudah bisa menjawab, sudah bisa menjawab. Saya harapannya bisa cepat gitu kan. Perkalian di bawah 10 dulu gitu. Seperti itu. Iya. Ya keren Pak. Kemudian untuk komitmen yang Pak Soleh tentang rencana yang akan dilakukan itu seperti apa Pak komitmennya? Komitmennya tetap itu bukan, itu butuh waktu membuatnya gitu. Dalam artian kan setiap hari itu kan harus beda soalnya. Jadi ya komitmennya saya harus mau tidak mau ya, karena memang niatnya tadi ingin membantu muridnya, ya berarti saya harus mempersiapkan banyak apa namanya bahan-bahan untuk selanjutnya, hari ini apa seperti itu. Dia harus banyak membuat bahan-bahan.
Ya, berkelanjutan gitu ya Pak, berkontinu gitu nggih. Ya. Lalu untuk melakukan trik ini, strategi ini itu ada enggak sih Pak Soleh pihak-pihak yang dilibatkan itu siapa saja kalau ada? Kalau dari sekolah sendiri, kemudian kan saya tetap izin dengan Bapak Kepala ya Bu ya, dalam artian Pak Soleh kok nanti kalau ada yang tanya, aku materi kok perkalian terus itu di guru sebelah kelas 7 sudah sampai jauh kok masih 1x1 terus gitu kan. Tetap saya harus bilang dulu ke Bapak Kepala saya ada program yang seperti ini, kemudian saya juga tanya kepada teman yang pernah menggunakan Quizzes Bu, walaupun belum mendekatkan Quizzes yang pakai HP juga itu keefektifannya seperti apa, itu saya juga tanyakan kepada teman-teman yang lain, rekan guru yang lain. Oh iya, berarti Pak Soleh ini sudah mempersiapkan rencana yang matang ya Pak, bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian memberikan informasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk tindak lanjut ini Pak Soleh, setelah kita selesai dari sesi coaching ini seperti apa Pak tindak lanjut nanti Pak Soleh? Ya, tindak lanjutnya seperti tadi Bu, saya kemudian bisa melihat perkembangan murid-muridnya paling tidak 1-2 minggu itu seperti apa gitu. Kemudian ya semoga nanti saat bertemu lagi dengan Bu Leli saya dapat mengabarkan yang lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi gitu. Bahwa saya sudah ada kenaikan nih levelnya gitu. Tadi yang skalanya 4 paling tidak bisa 6 dulu atau 7 dulu gitulah, tidak langsung 9 nanti tidak langsung. Oke. Siap. Ini berarti Pak Soleh ini guru matematika yang luar biasa yang sangat peduli kepada muridnya, kemudian berupaya untuk meningkatkan kemampuan muridnya dalam perkalian gini. Nah, sekarang apa yang Pak Soleh rasakan setelah ngobrol-ngobrol bersama saya di siang hari ini, Pak? Semangatnya itu seperti terisi kembali gitu loh Bu tadi kan. Jadi seperti dicas lagi gitu ya Pak? Ternyata ini harus semangat ini memang karena tugas kita sebagai guru ya seperti itu ya, harus semangat lagi, harus siap menghadapi murid-murid yang beraneka ragam itu harus. Betul. Oke. Mungkin ada yang akan Pak Soleh sampaikan lagi dalam sesi coaching kita hari ini? Untuk kali ini sekian dulu Bu. Jadi nanti ya mungkin pekan depan itu kan saya kabari lagi Bu Leli. Oh ternyata ini bisa berhasil Bu Leli, bisa meningkatkan levelnya sudah bisa naik lagi sedikit gitu. Oke. Berarti sudah ada pencerahan ya Pak Soleh ya. Jadi hari ini kita ngobrol. Oke. Nah, terima kasih Pak Soleh sudah melakukan sesi coaching hari ini. Saya tunggu kabar baiknya tentang tadi strategi-strategi keren yang akan dilakukan oleh Pak Soleh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat pembicaraan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Leli. Sama-sama Pak Soleh. Semangat Pak. Luar biasa sekali praktek coachingnya Bu Laili dengan Pak Soleh. Terima kasih atas praktek coachingnya. Dari apa yang sudah saya amati dari praktek coaching Bu Laili dengan Pak Soleh, ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama mengikuti praktek coaching Bu Laili dengan Pak Soleh. Yang pertama mengenai alur tirta. Di rubrik saya ini sudah tercentang semua. Itu artinya untuk alur tirta dari praktek coaching ini semuanya sudah tampak jelas terlihat. Dari tujuan tadi juga sudah jelas digambarkan oleh Bu Laili, ditanyakan oleh Pak Soleh, kemudian identifikasi, bencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan yang dikemukakan oleh Bu Laili di awal tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di sini juga saya melihatnya sudah tampak jelas ada beberapa kali, kurang lebih ada 4-5 pertanyaan berbobot yang ditujukan kepada Pak Soleh sehingga Pak Soleh bisa memunculkan ide dan solusinya. Itu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan Bu Laili. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Laili melakukan praktek coaching
Senang ya Bu, senang kita saya itu punya pengalaman baru mendengarkan kisahnya Pak Solem, ternyata punya ide yang bagus. Nah gitu, jadi senang saya berbagi, kita saling ngobrol, sharing itu senang banget, senang. Gitu Bu. Pertanyaan yang berikutnya kaitannya dengan indikator yang digunakan oleh Bu Laili dengan pertanyaan tersebut. Menurut Bu Laili sendiri, apakah indikatornya sudah bisa jenengan capai? Iya, saya rasa melalui coaching hari ini tuh saya sudah mendapatkan indikator itu. Jadi tadi Pak Soleh sudah berhasil menemukan ide-ide. Jadi beliau mengembangkan potensi yang dimilikinya, bisa mendapatkan solusi yang dari masalahnya sendiri. Jadi Pak Soleh itu sebenarnya sudah bisa mencari solusinya sendiri, begitu Bu. Biasa sekali Bu Laili. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya, untuk kegiatan coaching yang akan datang, apakah Bu Laili sudah puas dengan hanya mengembangkan kompetensi yang saja kah? Atau ada kompetensi lain lagi yang Bu Laili terbuka untuk mengembangkan? Kalau saya selalu ingin belajar ya Bu, jadi saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif. Jadi mendengarkan, kemudian yang memahami, yang disampaikan, dia aktif itu Bu. Semoga saja bisa Bu Laili kembangkan di praktek coaching-coaching berikutnya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Laili dan Pak Soleh. Saya rasa pengamatan saya untuk praktek coaching kali ini sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bu Laili dan Pak Soleh. Praktek coachingnya luar biasa sekali. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.